aktif menulis, karena dengan ada yang ditulis kita bisa baca, dengan ada yang dibaca kita bisa mengkoneksikan. Tapi tadi kita sudah menugaskan Mas Ali untuk angkat bicara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya. Saya bagi perhatian dan semua jemaah daurah. Yang pertama, saya menanggapi tentang tadi Pak Widodo. Pak Widodo. Oh iya. Tadi kan bertanya bersama tentang pengkaderan sejak lahir. Ya. Alhamdulillah di karangannya Nargoyoso khususnya itu sudah ada pengkaderan bukan sejak lahir, tapi sejak dari janin. Itu namanya Rumah Quran Harumain, Rumah Quran Harumain yang mengelola salah satu pengurus IBS, Ustaz Muhammad Khalid Al-Muslim. Itu sudah sejak ibu hamil. Jadi bagaimana ibu hamil harus khatam 40 kali. Jadi dibimbing di rumah Quran tersebut. Nanti setelah itu dari TK, kemudian SD harus sudah tamat 30 juz. Anak saya dari ibu yang 2 itu 30 juz. Kemudian SMP menguasai internasional. SMP internasional menguasai qiraat. Sanatnya. Yang SMA-nya internasional qiraatnya Asy'ar. Itu sudah ada. Jadi mungkin jika berminat langsung menghubungi beliau Ustaz Khalid atau nanti lewat Pak Indrato bisa. Kemudian dalam proses pengkaderan pembentukan generasi emas untuk menuju Indonesia ke depan, terutama di 2045 yang ke Indonesia ke 100. Mungkin di sini mohon maaf sudah banyak yang sudah kepala 4, kepala 5, bahkan kepala 6 yang sudah sepuh. Nah, kita butuh generasi yang lebih muda. Jadi umurnya bisa lebih panjang dan bisa lebih meneruskan perjuangan lebih lama. Nah, kita butuh seseorang yang kuat dalam berpolitik. Tapi ketika kita mengandalkan orang-orang yang sekolah di luar SMA, mereka kurang akan latar belakang pendidikan agama, yang mana mungkin yang dikatakan sepekan 1 kali 2 jam. Nah, ya mungkin atau masih banyak beberapa sekolah menambahkan mata pelajaran pendidikan agama sehingga agama mereka kuat. Nah, sedangkan semakin mereka besar dan tumbuh jadi politisi, maka akan banyak fitnah, uji coba yang akan menerpa mereka. Ketika akidah mereka, iman mereka tidak kuat, maka mereka akan goyah dan jatuh kepada musuh-musuh Islam. Maka dari itu, bagaimana kita bisa mengkader, mendidik generasi itu kalau bisa lebih banyak dari pesantren, karena pendidikan agamanya lebih kuat. Jadi diharapkan kedepannya walaupun cobaan ujian menerpanya yang sangat kuat, tapi dia masih tetap teguh dalam jalan dakwah. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Iya. Gimana, Bu Indra? Saya boleh minta angkat bicara nggak? Saya mau dengar ini ceritanya. Iya. Sekarang lewat Anda. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rasanya miris sekali ya Indonesia hari ini tuh seperti ini. Jadi rasanya itu sedih gitu dan juga melihat remajanya itu lebih
agak nggak peduli juga seperti itu. Jadi membayangkan nantinya itu seperti apa, nantinya itu kadang itu gini, berpikir sampai kapan ya Indonesia itu seperti ini, yang mudah-mudahan pinginnya cepat-cepat berakhir, nggak seperti ini lah gitu. Ya rasa sedih aja, itu aja. Terima kasih. Oke, saya akan memberikan stressing penutup kalau nggak ada lagi yang tanya. Dan saya sangat percaya seorang guru atau seorang dosen mesti sudah punya sedikit catatan pointers untuk kita tidak lanjuti atau kita jadikan bagian daripada kesadaran kita yang memang sudah sangat kuat. Cuma memang ternyata dua materi ini saja sudah cukup membuat kita terkuras pikiran, perasaan, dan saya tidak menangkap keacuhan, tapi itu memang dosisnya tinggi banget gitu ya. Silakan Mas. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tangkap dari dua materi hari ini, yang subuh tadi dan yang kedua yang setelah duha ya, jam 8 sampai jam 10 ini, sampai jam 10, memang terasa ya, mungkin yang sudah ngantuk ya, terus mungkin setelah makan tadi kan terus ngantuk biasa ya. Ini kita perlu refresh ya, otak kita perlu di apa ya, stimulus atau di trigger kalau bahasa di kampus ya, dipacu lah dan mulai lagi gitu. Jadi harapan kita kalau sudah sadar mau ngapain gitu maksudnya. Kalau sudah sadar itu kita mau ngapain? Ini kan tadi kita sudah bilang kok materi saya, sedikit saya gitu. Jadi kalau kita berpikir bersama setelah ini tuh apa yang harus kita lakukan yang menjadi pembeda. Jangan sampai kita keluar dari rumah ini nanti ya wis ditinggal di sini namanya gitu. Catatannya ya ditutup, nggak dibuka lagi. Jangan gitu maksudnya. Jangan kejadian yang di tempat-tempat lain kita lakukan, ikut kajian, ikut apapun itu tidak menjadi implementasi kita di luar. Ini kan ilmu kan secara agama memang secara umum saja, tapi secara implementasi ini sangat terimplementasi, harusnya kita bisa lakukan. Baik itu tadi Pak Indra pesan untuk keluarga kita, saya jujur juga keluarga kita sendiri itu pun juga rada sulit dikasih tahu. Yang taraf nggak percaya, taraf menyepelekan ya, terus taraf yang mungkin kita, kalau saya ya dosen, Ustaz juga dosen ya, itu kita kan statusnya ASN katanya kalau orang tua saya ya, wis nurut ke pemerintah baik. Jadi rasa bantah gajinya sama pemerintah gitu. Pesan-pesan gitulah. Jadi kayak mengendorkan pemikiran kita, menumpulkan pemikiran kita mengenai hal-hal yang telah disampaikan tadi. Padahal kalau ditanya benar nggak ini, pasti bilangnya benar. Terus ya wes menuai gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kita daurah ini sudah meluangkan waktu kita selama 2 hari ya, kurang lebih 1 hari setengah gitu ya. Kita berkumpul di sini, ayo kita menghasilkan sesuatu hal yang berbeda gitu untuk kedepannya, sehingga kita bisa merubah tadi, walaupun dengan bukan di generasi kita mungkin ya, bukan di umur-umur yang sudah kita punyai, kita lalui, mungkin anak cucu kita nanti bisa merubah ini gitu. Generasinya Mas Ali, generasinya bawahnya lagi gitu, atau anak-anak kita, cucu-cucu kita itu yang bisa merubah. Tapi dari kita juga gitu, dari nol ini, dari yang kecil ini bisa menjadi besar kalau ada pergerakan. Kita naik ke atas tidak mungkin langsung lantai 1 ke lantai 4 satu langkah, pasti setiap langkah, step by step, langkah by langkah. Itu yang harus kita pikirkan, langkah ke depan itu apa saja, apa yang kita targetkan setelah ini, itu yang perlu kita bahas ya. Menurut saya setelah ini kita bisa menyampaikan evaluasinya, terus bisa apa yang kita tentukan target ke depannya. Mungkin segitu aja.
Terima kasih. Itu. Baik teman-teman, sekarang persis jam 10 menurut jam saya. Jadi kita akan coba beri toleransi walaupun saya belum sempat kompromi dengan Mas Canggi. Saya akan berikan tiap teman-teman itu 2 lembar kertas dan amplop. Cuma cara menulisnya kita kasih bebas. Maksudnya bebas di mana di meja ini, tapi komando waktu. Azan zuhur kan jam 11.30-an. Nah, kita ingin jam 11.15 sudah dikumpul. Untuk yang perempuan langsung dimotori oleh Mbak Marifah, untuk yang laki-laki langsung Mas Canggi. Saya pikir gitu. Ya, saya belum kasih arahannya. Yang harus ditulis itu ada 3. Jadi dibagi dulu. Bagi dua, yang perempuan. Satu orang 2, terus amplopnya dikasih tapi nggak ada uangnya, amplop kosong. Tidak usah diberi nama ya, nggak usah. Nah, tetap diamplopkan supaya dia tidak tercecer dan tidak dibaca orang harus spontan dulu. Dia 2 lembar dulu, kalau kurang nanti bisa untuk tulisannya. Baik, perintahnya ada 3. Yang pertama, cuma memang harus berani ya, harus berani ekstrim gitu ya. Yang pertama adalah evaluasi. Apa kritik Anda yang setajam mungkin, yang sekeras mungkin tentang pelaksanaan ini? Misalnya apa? Kita nggak ada spanduk, backdrop nggak ada, sayang sekali. Sebagai sebuah acara yang bersejarah, tidak kita iringi dengan keberadaan hal yang membuat kita terdokumentir. Tapi nggak apa-apa, ini contohnya kita bisa foto bersama. Boleh, mungkin nanti juga sedikit kita buat video. Yang kedua, untuk evaluasi acaranya, kepesertaannya, fenomena kepulangan Pak Wasis tadi gimana, dan seterusnya. Itu bentuk mungkin jadi catatan. Tempat, ya, tempat menurut pendapat teman-teman ideal nggak? Ya, dengan kita duduk tidak bisa melihat tayangan. Kalau ini kan yang ditutup ini kan gambar Ka'bah nih. Kalau yang nontonnya buzzer, yang nontonnya cebong itu akan dibilang, wah kelompok Alfian telah menutupin Ka'bah gitu ya. Selalu jadi begitu tuh nanti beritanya. Oke, soal tempat, soal materi, soal konsumsi, ya, soal apa. Jadi yang jelas saya berharap evaluasinya berani, nggak ada pujian. Dalam evaluasi kali ini tidak boleh ada yang memuji. Wah acaranya bagus, tempatnya enak, nggak perlu. Yang penting kekurangannya apa dari aspek acara, susunan acara, sistematika acara, kepesertaan, soal tempat, soal materi, soal konsumsi, soal sholat, soal apa, pokoknya evaluasi itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan daurah yang akan datang idealnya seperti apa? Harus apa? Harus bagaimana? Harus tempatnya, harus, oh ini kalau mau efektif 1 orang bayar 2 juta. Oh ini begini, nanti kalau pulang bawa dapat jaket, dapat namanya door prize, 1 mobil Lamborghini gitu kan, segala macam kira-kira gitu. Jadi pelaksanaan daurah ideal itu ke depan juga terkait dengan kepesertaan. Sebenarnya kalau untuk materi saya tidak terlalu, memang saya merasakan betul jet lag, karena memang materi dosisnya tinggi banget ya. Nah pelaksanaannya bagaimana seharusnya, tempatnya bagaimana seharusnya, waktunya bagaimana seharusnya, pesertanya berapa jumlah pantasnya seharusnya, apakah perlu ada moderator, apakah perlu apa, kenapa kok setiap diberi kesempatan bertanya sebenarnya tetap nunggu ada masalah apa dengan teman-teman. Yang terakhir, yang akan saya lakukan sepulang dari sini terhadap diri saya sendiri, terhadap keluarga saya sendiri, terhadap masjid saya, terhadap apa ya, dan diharapkan betul-betul ditulis sehingga itu paling tidak akan menjadi inspirasi buat tim panitia ya Mas Canggi. Jadi kita nggak akan maksa Anda, nggak akan nuntut Anda, tapi minimal dengan Anda sudah menulis, Anda sudah punya ikatan. Terus apalagi apa yang harus kita lakukan? Kita itu berarti saya pikir ya, secara manusiawi ya kita tidak mungkin punya acara ini kalau tidak ada yang siap berkorban untuk melakukan acara ini dalam sejarah Pak Agus Pur maupun Mas Canggi dan kawan-kawan. Juga acara ini tidak akan jalan kalau tidak ada dana.
Ada pihak-pihak yang memang membantu dengan dana yang signifikan. Tapi kita juga nggak mau cepat puas karena kita juga punya banyak orang yang kita duga dengan positif punya kemampuan yang sama bahkan lebih. Nah, kalau itu terjadi maka bagaimana? Jadi artinya kita ini harus masuk pada kita yang di sini, kita yang di umat. Karena menurut saya, sebenarnya istri saya sempat cerita kemarin itu di pengajian yang di rumah makan Pak Sokadi Polo itu, mereka tanya kalau mau ikut bagaimana gitu. Ternyata kan kita nggak mempersiapkan orang yang akan menyambut itu, Mbak Marwa. Akhirnya kan nggak ketahuan siapa yang mau ikut nanya ke istri saya. Itu saya rasa orang yang tidak mendapatkan kewenangan untuk mendaftar atau tidak memiliki formulir apa, ya nggak mau juga tapi kita kesalahan namanya kita bilang 32 orang. Ya kesimpulannya, tuliskan evaluasi, tuliskan manajemen ideal penyelenggaraan daurah yang akan datang. Saya kasih saja kerangkanya. Daurah yang akan datang sebaiknya memang tidak bulan depan, sebaiknya gitu. Tapi 2 bulan lagi. Pesertanya yang saya niatkan, yang saya tawarkan daurah tidak berlebihan 100 orang umum. Dalam artian umum itu ada yang remaja, ada yang mahasiswa, ada yang pelajar, ada yang dokter, ada yang dosen. Kita berharap kita bisa membuat magnet variatif heterogen. Nah, yang harus kita pikirkan agak serius nanti adalah daurah yang sekitar menjelang Ramadan atau sesudah Lebaran, menjelang Ramadan atau sesudah Lebaran. Ini daurahnya khusus milenial. Karena terus terang, hari ini kita belum bicara tentang bagaimana sebetulnya sosok generasi 2045 betul dan itu Antum sebut. Kayak apa? Karena konsep ini dibuat, saya saya masih ada pegang buku tuh Indonesia menuju Indonesia Adidaya itu ada 3 jilid, kalau di total tuh sekitar 4.000 sampai 7.000 halaman. Yang buat profesor dokter dan orang Kristen, ya. Atau menjadi Indonesia terbitan Kompas itu terbitan tebal sekali. Nah artinya ini mungkin yang pertama evaluasi, yang kedua manajemen ideal penyelenggaraan daurah. Jadi daurah kita yang akan datang itu masih gabungan umum, laki, perempuan, dewasa, remaja, anak-anak itu maksudnya yang sudah bisa diajak diskusi sampai yang umurnya setua apapun. Ya, kita nggak batasin lah umum. Nah untuk yang ketiga ini sekarang dikasih kode mungkin buat Pak Eti kemarin belum kesampaian ngajak anak-anak buahnya. Kita coba range peserta itu dari umur SMP kelas 2 atau kelas 3 kita kasih ikut biarin ya. Tapi yang mau bukan karena dipaksa. Karena saya ada ketemu di beberapa kesempatan ada acara tuh anak SMP tadi pertanyaannya bagus. Nah paling tua kita kasih umur 40 tahun. Yang ketiga itu kita kasih pokoknya remaja sampai 40 tahun kecuali panitia. Pasti kita gitu Pak Bur. Kecuali kita nggak pakai batas umur karena kita bertanggung jawab untuk soal tempat, soal memastikan acara jadi. Kan kita kalau model kita kan Pak Indra ya, kita udah ngetim, udah soulmate. Kalau model kita tahu udah nggak jalan. Nah, makanya model Ali, kalau Ali saya udah pesan dari tadi agar kalau memang tidak kemana-mana siapkan betul. Nanti saya akan kasihkan poin-poin ayat-ayat yang perlu dibaca nih. Karena penting juga ayat kita sambungkan dengan pemahaman situasi. Bagaimana Allah membimbing para nabi dan rasul sebagaimana kita kisah tadi. Nah, terus teman-teman dengan adanya kabar dari saya ini, sedapat mungkin kalau saya ingin mengatakan, yuk jangan bosan belajar. Karena saya biasanya kalau ada acara begini, kalau saya udah tahu. Kalau itu dia siapkan mau gini lagi, itu yang saya sayangkan betul tuh kalimatnya sering muncul. Padahal kalau dia begitu bagus dong. Kalau nanti ada daurah lagi tempat lain, saya akan panggil Anda yang ngisi bisa nggak? Soalnya itu disuruh ngisi nggak bisa, suruh ikut lagi nggak mau. Saya mohon betul ya, ini ajakan saya serius karena kita itu 1 hari 17 kali baca Al-Fatihah. Ayo acung tangan Bapak Ibu yang bosan baca Al-Fatihah. Kata pepatah, lancar kaji karena diulang. Saya kalau mau ngomong ini udah berapa ribu kali saya menerangkan ini di berbagai kesempatan. Jadi kalau kelihatan saya sekarang begitu strong tinggi ya, makanya mungkin ya nanti sebagai kalimat penutup saya akan memikirkan dan membincangkan dengan Pak Indra dan kawan-kawan supaya nanti kita ada semacam FGD khusus tentang antisipasi kemungkinan terburuk Indonesia. Sebetulnya saya punya sebuah komunitas diskusi namanya Solo Leader Forum.
Tapi mohon izin untuk antum semua tidak ada yang diundang kecuali 1-2 orang paling, karena kebetulan memang dari dulunya udah di sana. Agar dimaklum biar kita punya segmented dulu. Nanti kita akan juga minta kedatangan guru-guru kita yang memang punya akses internasional. Walaupun Anda secara fisik nggak diundang, tapi nanti kan hasil bahasan itu tetap disampaikan juga di sini. Gitu. Nah yang lain-lainnya cukup dulu. Kita jumpa nanti di pengajian kita hari Sabtu tanggal 17. Kita akan membincangkan tentang hak asasi dan kewajiban asasi. Karena kebetulan tanggal 10 kemarin ya Mbak Etik ya, itu hari hak asasi internasional. Kita ingin bahas itu. Ya, jadi yang pertama evaluasi, yang kedua pelaksanaan doa. Yang ketiga apa yang harus dikerjakan. Contoh yang saya belum ada saya temukan, database masjid. Kita nggak punya database masjid, database orang kaya yang benar-benar kaya dan berjiwa dakwah jihad. Di Solo Raya berapa orang? Nah itu kalau sampai terjadi kita buat Pak Indra, jangan sampai lepas ke sembarang orang. Kita harus hitung dulu, nanti baru kita datangin satu-satu. Karena bisa. Ya saya pikir itu. Yang lainnya nanti kita akan sampaikan dan saya berikan kertas. Kita udah berikan kertas dan amplop. Kita skor sampai ketemu jam 11 lewat seperempat. Nggak usah ada forum dulu kali ya. Kita sholat dulu. Masih ada makan siang nggak? Ada. Nah karena nanti akan ada makan siang. Nah posisinya adalah buat teman-teman. Kita nanti sholatnya semuanya. Saya belum lihat. Masih ada musola sih. Masjid. Kita ke masjid semua termasuk saya. Tolong ingatkan saya karena saya ini udah agak 13 watt. Ya saya udah agak turun. Karena kan saya adalah orang yang paling tidak berhenti berpikir dan ngomong sama sekali-sekali nyuri-nyuri jawab chat WA. Fotonya ntar yang setelah habis sholat karena udah butak begini. Butak-butak begini. Iya, habis sholat nanti rapi-rapi cakep-cakep kalau ini. Ya kita inikan. Yang jelas saya meminta satu sesi nanti kita berdoa bersama. Semoga doa ini bagian dari energi kita. Walaupun saya berharap kalau memang ada yang bisa mimpin doa, boleh juga tuh. Siapa ini? Pak Indra, Pak Mufti. Biar saya dulu ya. Karena nggak ada persiapan menghadap ntar akhirnya enggak. Hubungannya sama vertikal. Iya baik. Sekian dulu, selamat menulis. Jam 11.15 akan dikumpulkan oleh Bima Tua yang perempuan dan yang laki-laki oleh Mas Canggu. Tempat menulis bebas di tempat yang Anda suka, boleh di kolom komentar tapi jangan dulu ya. Itu bahasa kertasnya. Silakan. Solusinya tadi kita rezekinya ditambahin lagi. Antum, bukan anak. Biar Bu Yunita jangan dengar ya. Bu Yunita ada rahasia nih di antara kami ya. Dikasih bersama. Rahasia umum. Jadi kalau gitu misalnya antum boleh nulis, habis selesai tulisan antum enggak. Dia ini dia harus kantor. Oh Mas ini. Oh ya, udah. ngomong. Tapi ntar fotonya gimana? Nah, Ya apa foto dulu? Pulang foto. Jam 12 kan berarti. rugi. Mungkin dia orang mau foto kalau kenangannya gitu. Aku tuh udah orang mana lo udah ada fotonya. Nanti kita masuk. Pak nggak punya background atau sepatu. Ya tahu lah. Sepatu mana Mas? Fokusnya. Kemarin itu Pak bekas kita GSG. Bukan dia memang. Iya Pak. Iya benar kelupaan sih. Nggak apa-apa. Bekas kita GSG. Judulnya yang paling santai ya. Iya. Atau Pak ya. Saya nggak bisa narik. Judulnya kita jadikan apa? Oh bisa ya? Bisa. Oh iya. Polos gitu. Ini udah termasuk polos. Ini depan. Malah kita no. Malah ketok. Hitam. Oh itu kan. Hitam. Oh ya segitu. Enggak. Itu nanti di cropping. Nah Kalau Pak nggak cukup cukup, itu saling ini berasal dari Klaten, kan di sendirian di Klaten. Dan oh iya, Enggak, ini cuma kene. untuk daurah yang akan datang, Nah, misalkan itu. rekrutmen teman itu berdasarkan kota kabupaten di Solo Raya itu. Teman-teman. Yang paling susah itu ada yang dari Wonogiri, Hmm. yang dimana kerja khusus untuk mengajak peserta itu. Tapi memang juga jangan asal bawa ya kalau dulu ya.
Sing pilih tak iya. yang potensial. Nah, jadi yang diajak yang punya perasaan sama yang punya pikiran untuk melihat mau masalahnya masalah kita. Kita agak susah sih memahami orang yang ikutnya. Kita nggak tahu nih dulu memahami secara ini kan kita nggak punya pengetahuan di luar itu. Jadi aspek selektivitas membuat kita menjadi sulit untuk mendapatkan banyak jalan. Tapi ini satu poin ya, dengan kita begini itu juga lebih nyaman. Biasanya kita kan cuma di